Dua wasiat utama Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang selalu diingat saat Ramadan. Ketika Ramadan tiba, dua wasiat Sunan Gunung Jati begitu diingat. Apa sajakah? Yuk simak. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir sekitar 1450 Masehi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa dia lahir pada sekitar 1448 Masehi. Sebagai salah satu dari kelompok ulama besar di Jawa bernama Wali Songo, Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubaligh dan musafir besar dari Gujarat, India yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Shah, putra Abdullah Khan, putra Abdul Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Sahib Mirbat, ulama besar di Hadramaut, Yaman, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dia putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang dan merupakan adik dari Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi atau Mbah Kuwu Cirebon Girang, yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, seorang mubaligh asal Baghdad bernama asli Idofi Mahdi bin Ahmad. Dia dimakamkan bersebelahan dengan putranya yaitu Sunan Gunung Jati di Komplek Astana Gunung Sembung, Cirebon. Masyarakat Jawa Barat, khususnya Cirebon, bukan hanya mengenal dengan baik Sunan Gunung Jati lantaran Sunan merupakan salah seorang dari Dewan Ulama penyebar Islam awal di tanah Jawa atau Wali Songo. Sosok Sunan Gunung Jati diingat karena beberapa wasiat utamanya sudah sekian lama menjadi semacam tuntunan sakral yang diwariskan turun-temurun sehingga terus diingat dan menancap di benak masyarakat. Di antara beberapa wasiat itu setidaknya ada dua wasiat utama yang hingga kini sudah dianggap mewujud dalam sikap perilaku sehari-hari masyarakat Cirebon, yaitu insun titip tajug lan fakir miskin. Itulah kalimat singkat yang terpampang di salah satu sudut area makam Syekh Syarif Hidayatullah, tepatnya di dinding serambi Masjid Agung Gunung Jati. Kalimat yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Cirebon khususnya dan para peziarah dari kota lain yang datang ke tempat ini, diyakini merupakan wasiat terakhir Sunan Gunung Jati tak lama menjelang beliau wafat. Secara harfiah arti dari wasiat tersebut ialah saya titip tajug sejenis musola atau langgar yang dipergunakan pula sebagai tempat aktivitas mengaji dan fakir miskin. Lewat wasiat dimaksud Sunan Gunung Jati berpesan kepada umat Islam secara umum agar sepeninggal beliau keberadaan tajug dan fakir miskin senantiasa diopeni, dijaga, dan diperhatikan. Dengan kata lain, jangan sampai keduanya diterlantarkan begitu saja. Namun jika ditinjau dalam konteks yang lebih luas di masa kita saat ini, maka maksud dari kalimat tersebut bukan lagi semata-mata wasiat agar kaum muslimin menjaga musola dan langgar atau surau saja. Kaum
Muslim utamanya diminta menjaga pondok pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, dan forum-forum atau perkumpulan lainnya yang di dalamnya terdapat pembahasan ilmu-ilmu agama. Demikian pula yang dikehendaki dari istilah fakir miskin. Bukan sekadar para pengemis yang meminta-minta, melainkan terutama adalah para santri dan pelajar yang benar-benar sedang menimba ilmu dan memerlukan bantuan demi kelangsungan studinya. Artinya terhadap tempat-tempat untuk mengaji sekaligus para santrinya, Sunan Gunung Jati menitipkan keduanya supaya umat Islam sepeninggal beliau ikut merawat, membantu dan menjaga kelestariannya. Mungkin karena adanya wasiat dari Sunan Gunung Jati yang meskipun sekilas tampak sederhana, namun maknanya sangat dalam, maka di beberapa daerah di Cirebon, masyarakat yang berdomisili di sekitar pesantren sudah terbiasa memperlakukan dengan begitu baik para santri. Salah satu contoh adalah ketika bulan Ramadan. Saat itu tak sedikit warga masyarakat yang bersedekah dan membayar zakat fitrah dengan cara diberikan dan diantar langsung kepada para santri yang masih berada di pesantren. Itu dilakukan tidak lain karena mereka teringat dan begitu menjaga pesan atau wasiat Sunan Gunung Jati tersebut. Apalagi selain wasiat,